Halo guys, kembali lagi bersama gua Alfa Rizwan di channel alphatech.id. Di video kali ini ya, video berbeda, gua akan membahas kamera ya. Biasanya kan gua bahas tentang HP tuh. Hari ini gua akan membahas kamera Nikon D3100 ya. Apakah kamera ini masih layak dibuat jadiin foto-foto biasa, dan apakah masih worth it untuk dibeli ini kamera? Ya, kalian simak video kita kali ini. Ngomongin tentang kamera, kita akan membahas terlebih dahulu bahwa yang menentukan foto dan video kalian yang kalian hasilkan di kamera akan berbeda di setiap orang, tergantung skill, lensa, dan body kamera ya teman-teman. Kok bisa begitu bang? Karena kalau misal lensa kalian bermasalah seperti lensa kalian jamur, pecah, atau ngeblur, itu akan berpengaruh ke hasil. Begitupun dengan body kamera. Oke, di video kali ini gua akan memakai lensa kit ya dari Nikon, yaitu Nikkor 18/135 mm ya. Oke, Nikon D3100 ini dirilis pada tahun 2010 ya teman-teman. Udah jadul banget. Sekarang umurnya di tahun sekarang itu udah 15 tahun ya teman-teman. Gila, jadul banget ya. Kita masuk ke bagian fisik Nikon D3100. Nikon D3100 memiliki bobot sekitar 500 gram ya. Dan terus saja karena ini kamera DSLR, rasa pegang kameranya itu berasa dibandingkan pakai HP ya. Ya jelas lah ya, ini bagaikan langit dan bumi ya, dan ini nggak perlu dibandingkan dengan HP. Jadi ya. Oke, kita lanjut ke bagian fisik dari Nikon D3100 ini ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian depan kiri dari Nikon itu ada serinya, seri Nikon D3100. Dan ini ada bagian tombol flashnya ya untuk menyalakan flash internal dari Nikon D3100. Terus dia ada tombol FN, ini tombol serbaguna ya, bisa ngatur ISO, ngatur segala macam lah. Kalian bisa edit di kustomisasi ya. Nah, terus di bagian sisi lensa itu ada switch gitu ya, bukan tombol sih, ini switch. Dari autofocus menjadi manual fokus ya teman-teman. Nah, untuk tombol ini tuh mengeluarkan lensa ya. Oke, selanjutnya yang berada di karet itu port ya, port buat banyak hal ya. Ada port GPS, port USB, port mini HDMI, dan port AV output ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian atas bodi kamera ini. Yang bagian atas itu terdapat hot shoe teman-teman ya, hot shoe. Terus ada flash internal, dan ini switch navigasi ya buat ganti-ganti mode ya teman-teman. Nah, switch ini tuh untuk mengganti mode jepretan ya teman-teman. Nah, ini untuk tombol info, ini tombol nggak tahu gua apa. Dan ini ada tombol shutter dan switch on off ya teman-teman. Nah, di bagian kanan ini terdapat slot SD card ya teman-teman, khusus buat kamera. Tapi ini gue pakai adapter ya teman-teman. Gue nggak saranin kalian pakai adapter kayak gini ya. Ini bakal jadi pembahasan di video selanjutnya mungkin ya, kalau misalnya kalian mau tentang adapter SD card ini ya teman-teman. Lanjut, di bagian kiri kamera terdapat tombol untuk melihat gambar, tombol untuk ke menu, tombol zoom out, tombol zoom in, dan pengaturan ISO, f, dan lain sebagainya. Terus ini terdapat layar ya, berukuran 3 inch. Nah, ini fix ya, layarnya nggak bisa tilt dan nggak bisa diapa-apain sama sekali. Oh ya, di bagian layar kamera gue ini terdapat vignette ya teman-teman. Vignette itu kayak menghitam di bagian samping-sampingnya gitu. Ini sering terjadi di seri kamera Nikon D3100 ini ya. Terus juga di atas ada tombol AF ya buat ngunci foto. Terus juga ada tombol live viewfinder ya, bukan tombol sih, ini kayak switch gitu, switch live viewfinder. Terus juga terdapat tombol untuk nge-record ya teman. Kalau misalnya kalian mencet live viewfindernya, kalian bisa nge-record. Tapi kalau misalnya viewfindernya nggak nyala, kalian nggak bisa record ya teman-teman. Terus juga ada switch ya, ini switch gerigi itu buat ngatur kayak ISO, f, bukaan, dan lain sebagainya ya. Itu tinggal digerakin aja ke kanan atau ke kiri. Terus juga ada tombol navigasi ya, dan tombol OK di tengahnya. Ini buat navigasi menu dan navigasi lainnya ya.
Terus juga ada tombol untuk menghapus gambar ya teman-teman. Di bagian bawah kamera ini terdapat tempat baterai ya teman-teman. Nah ini untuk baterainya itu berkisar 1500 mAh ya. Dan seri baterai ini tuh INEL14 ya teman-teman. Terus juga di bawah ini ada lubang untuk tripod ya teman-teman. Oh ya, untuk spesifikasi dari Nikon D3100 ini, dia itu menggunakan sensor APS-C ya teman-teman, sebesar 14 megapiksel dengan dibarengi prosesor Expert 2 ya teman-teman. Dan maksimal ISO dari Nikon D3100 itu sebesar 3200 ya teman-teman. Dan kamera ini juga memiliki H1 dan H2 ya teman-teman. Terus juga dia memiliki live viewfinder tentunya, dan dia bisa merekam video 1080p 24 fps ya teman-teman. Untuk perekaman 60 fps dia tidak ada, jadi ini tidak cocok buat video slow-mo ya teman-teman. Selanjutnya kamera ini juga memiliki 11 titik autofocus yang dimana sudah cukup oke ya, walaupun emang agak sedikit ya autofokusnya. Dan ini dia untuk hasil foto-foto dari Nikon D3100 ya. Menurut gua ini kamera ya, tentu saja kamera. Cuman kalau dari segi kamera DSLR ya, untuk tone warnanya dia itu ada beberapa yang kurang ya, ada beberapa yang keluar gitu warnanya. Cuma ya itu perlu diedit lagi agar hasil warnanya itu sesuai yang kalian inginkan gitu. Tapi ini udah bagus banget sih kamera Nikon D3100 ini. Nah ini untuk foto orang ya, menurutku masih oke, cuma ya itu kadang dapat foto yang tajamnya itu dapat, kadang enggak gitu. Dan warnanya itu kadang dapat yang benar-benar dapat, kadang pucat gitu. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Nikon D3100. By the way, semua foto dan video yang gua rekam dan gua foto di Nikon D3100 ini mode auto ya teman-teman. Semuanya auto ya, bukannya gua nggak ada skill ya, emang nggak ada skill sih, cuma ya gua pengen tahu hasil kamera ya, bener-bener hasil kameranya saja dari Nikon D3100. Tapi kalau menurut gua pribadi ya, kamera jadul seperti Nikon D3100 ini ya emang wajib diedit cuy. Entah itu foto, entah itu video dan lain sebagainya ya, semua diedit biar lebih bagus lagi gitu teman-teman. Dan ingat juga untuk lensanya itu lensa ya menentukan juga ya. Dan ya gini deh, oh ya untuk rekaman video dia itu kagak ada autofocusnya ya, jadi harus dipencet shutternya dulu. Nah itu dia untuk video review dari Nikon D3100 ya. Untuk kesimpulan dari Nikon D3100, menurut gue ini kamera worth it banget buat kalian beli ya. Apalagi buat kalian pemula, wajib banget beli. Mulai dari yang murah ya. Buat apa bang? Buat kalian belajar ya. Karena ini Nikon D3100 ini benar-benar worth it banget. Soalnya udah ada rekaman video dan fotonya juga menurutku masih menarik ya, walaupun ya ada beberapa kondisi di mana warnanya itu kurang keluar ya untuk video autonya. Tapi ya gue yakin kalian juga bakal belajar untuk mengatasi pucat itu gitu untuk kamera, untuk hasil dari Nikon D3100 ya, dengan cara diedit lah ya teman-teman. Gue yakin kalian bakal belajar juga, dan ini kamera worth banget buat kalian beli, buat kalian pelajar ya.
benar-benar belajar dan kalian mau belajar tentang kamera gitu. Apalagi sebenarnya lensa Nikon itu agak mahal ya, cuma lensa kitnya Nikon emang agak murah sih. Kalau lensa kitnya itu emang agak mahal ya, fixnya itu emang agak mahal. Dan ya worth it banget, apalagi kalian dapat di harga di bawah 1 juta itu udah worth it banget ya, walaupun dengan keadaan minus. Tapi menurut gue udah worth it banget. Kalau misalnya kalian nggak mau beli yang minus, kalian bisa beli 1 juta, itu udah worth it banget. 1 juta juga ya. Kalau kita bandingkan sama Canon, gue nggak bisa bandingin kan, karena emang gue belum pernah punya kamera Canon sama sekali gitu. Jadi ya gue nggak bisa bandingkan gitu. Jadi ya nanti gue nggak adil gitu untuk review Nikon ini kalau misalnya gue nggak megang kamera Canon sama sekali gitu. Jadi ya menurut gue ini masih worth it banget karena udah ada video dan ya itu dia gitu. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kamera ini masih worth it di tahun 2025? Ya kalian komen aja di video ini. Kalau menurut gue masih worth it. Kalau misalnya kalian mau kasih kritik atau saran tentang Nikon D3100 dan tentang channel Alphatech.id, ya bisa kalian komen di bawah ya gitu. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke? Dadah!